Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam acara Pelita Hati di TV Tabalong. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini membuat kita semakin dan semakin bisa berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami hormati, seiring berjalannya waktu, kita terus berpacu dengan keadaan. Waktu ini terus bergulir, terus berputar, sebagaimana roda kehidupan kita. Bahwasanya kita selaku hamba Allah atau khalifatullah yang berada di muka bumi ini, agar kita semakin berpacu dalam perbaikan waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena apa? Karena waktu ini akan menjadi pertanggungjawaban kelak ketika kita berada di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersumpah dengan waktu. Salah satunya adalah wadduha, kemudian ada wal asri dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwasanya waktu itu sangat penting dan sangat berharga, bahkan akan dipertanggungjawabkan kelak ketika kita berada di akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit sentuhan rohani agar kita al-fakir pribadi mampu membuat kita semakin berpacu dalam menjalani hidup dan kehidupan, agar kita semakin bisa memaknai apa yang namanya waktu. Kami teringat salah satu hadis dari Al-Hikam, bahwasanya igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah waktu 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yang mana syababaka qabla haramika, yang maknanya adalah waktu muda kita, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Betapa pentingnya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur nan panjang. Sayang sekali jika seandainya tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Al-Hadis telah mengatakan syababaka, masa mudamu. Masa mudamu pergunakan sebaik mungkin. Mumpung kita masih muda, mari kita terus beramal, berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun itu. Everywhere and everything. Kita berbuat kebaikan. Qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Kita akan menyesal kelak ketika kita sudah mulai menua, kita tidak banyak mempunyai amal. Padahal kita kelak berada di akhirat, amal jariyahlah yang membuat kita semakin hidup dan terus hidup abadi di negeri akhirat. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Waktu sehat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum apa? Sebelum datang masa sakit kita. Hari-hari ini kita berada di masa pandemi. Pandemi COVID-19 begitu menggemparkan dunia, bahkan Indonesia. Sayang sekali, waktu sehat kita tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita berbuat kebaikan, kita menderma, kita bersedekah. Apapun itu, sedekah tidak mesti menunggu kita kaya. Kita miskin, kita bisa bersedekah dengan senyuman. Kita mempunyai sedikit uang, kita sedekahkan sedikit uang tersebut kepada yang berhak menerimanya. Itu juga termasuk sedekah. Sedekah tidak mesti banyak. Yang penting kita memberikan yang terbaik dan kita ikhlas, insya Allah ada manfaatnya. Ini yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Wa ghinaka qabla faqrika, yaitu waktu kaya. Mumpung kita masih kaya, kita mempunyai harta yang berlimpah, kita berikan yang terbaik. Kita infakkan kepada pondok pesantren, kita infakkan kepada madrasah, kita infakkan kepada sabil, kita infakkan kepada siapapun yang berhak menerimanya. Qabla faqrika, sebelum datang masa fakirmu. Kita tidak mesti kaya selama-lamanya. Sayang sekali kita menjadi orang yang kaya, namun kita tidak bisa memanfaatkan harta kita. Allahu Akbar. Kita termasuk minal khosirin. Kita termasuk orang-orang yang merugi.
wa nahnu minal khasirin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Gara-gara apa? Karena ketika kita menjadi orang yang kaya, kita tidak pernah menderma. Padahal Rasulullah SAW sering mengatakan, berikanlah yang terbaik kepada fakir miskin, berikanlah yang terbaik dari harta kita. Untuk siapa? Untuk siapapun yang berhak untuk menerimanya. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlika. Ini adalah yang terpenting, sebagaimana sumpah Allah dalam Al-Quran, wadduha, kemudian wal asri, wa faragaka qabla syughlika. Waktu luang kita harus kita pergunakan dengan baik dan sebaik mungkin sebelum datang masa sibuk kita, masa syughlika. Masa syughlika ini, jika seandainya kita sudah terlalu sibuk dengan duniawi, kita lupa dengan ukhrawi. Padahal kita hidup di dunia ini mengejar dunia, tidak hanya dunia, kita hanya mengejar dunia, rugi. Kita harus mengejar yang namanya negeri akhirat. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum datang masa mautmu. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita, bahwasanya kita hidup ini di dunia hanya sementara. Kita hanya mampir. Seandainya kita ingin pergi ke Banjarmasin, kita baru sampai di Barabai. Tujuan kita nanti di negeri akhirat. Itulah yang terpenting dalam hidup kita. Hidup kita harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Sebisa mungkin kita pergunakan untuk kebaikan, apapun itu nilainya. Yang penting kita sekarang menata hidup kita menuju negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya 5 perkara, sebelum datang 5 perkara ini, membuat kita semakin terpacu untuk berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit sentuhan rohani ini untuk Al-Fakir pribadi, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi insan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Pelita Hati Tabalong, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kali ini bisa membuat kita semakin bisa berbuat kebaikan demi umat dan masyarakat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.